Melalui program TNI AL Peduli Berbagi, Satgas Papua menggelar serbuan vaksinasi bagi anak. TNI Angkatan Laut melalui Pusat Hidrooceanografi telah menemukan kerangka kapal di alur pelayaran Selat Bangka. Setiap masalah yang datang menghampiri dirimu bukan untuk melemahkan diri, tetapi justru untuk menguji seberapa mampu diri ini bertahan dan membuatmu semakin kuat di masa depan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 15 September 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama, TNI Angkatan Laut melalui Pusat Hidrooceanografi telah menemukan kerangka kapal di alur pelayaran Selat Bangka. Di sana sudah ada rekan saya Nabila yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Nabila. Terima kasih Sersandina. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Dermaga 2 JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana akan dilaksanakan konferensi pers TNI Angkatan Laut melalui Pus Hidrosal mengenai penemuan kerangka kapal di alur pelayaran Selat Bangka. Berikut liputannya. TNI Angkatan Laut melalui Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut melaksanakan kegiatan investigasi survei hidrooceanografi menggunakan KRI Pollux 935 dan unit survei pesisir, menemukan adanya kerangka kapal dengan ukuran panjang 132 meter, lebar haluan 32 meter, dan lebar buritan 15 meter di Selat Bangka. Hasil investigasi lanjutan pada lokasi oleh KRI Pollux 935 yang menurunkan peralatan remotely operated vehicle dan side scan sonar, diperoleh konfirmasi visual atas adanya kerangka kapal tenggelam yang akan segera dipublikasikan oleh Pus Hidrosal melalui Berita Pelaut Indonesia. Menjelaskan kejadian ini, Pus Hidrosal mengirimkan unit survei tanggap segera untuk melaksanakan investigasi di lokasi kejadian tersebut, yaitu di Selat Bangka, yang terdiri dari tim unit survei, kemudian satu KRI, yaitu KRI Pollux 935. Dari kegiatan investigasi ini, dengan menggunakan peralatan survei multibim, ditemukan kerangka kapal di posisi Selat Bangka dengan dimensi panjang 132 meter dan lebarnya 15 meter di kedalaman 7,5 meter yang berada pada posisi sekitar recommended track alur pelayaran Selat Bangka. Ini tentu sudah berpotensi membahayakan keselamatan navigasi pelayaran. Selanjutnya, melalui program TNI AL Peduli Berbagi, Satgas Papua menggelar serbuan vaksinasi bagi anak. Di sana sudah ada rekan saya, Letnan Uli, yang akan menyampaikan berita selengkapnya. Silakan Letnan Uli. Baik, terima kasih Dina. Ya netizen, masih dalam Satgas Vaksinasi COVID-19 Papua, tenaga kesehatan gabungan antara TNI Angkatan Laut dan juga Institut Pemerintah Dalam Negeri yang kembali melaksanakan serbuan vaksin yang kali ini menyasar pada para pelajar yang berada di wilayah Jayapura, Papua. Dari Satgas Vaksinasi COVID-19 Papua berikut liputannya. Kabupaten Jayapura. Melalui program TNI AL Peduli Berbagi, Satuan Tugas Papua Tenaga Kesehatan TNI Angkatan Laut dan Tenaga Kesehatan Gabungan menggelar serbuan vaksinasi untuk anak-anak dari Panti Asuhan Palomo Sentani dan masyarakat sekitar di Stadion Barnabas Yowe, Kota Sentani, Jayapura. Serbuan vaksinasi ini diharapkan agar para pelajar memiliki herd immunity sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan normal kembali. Tenaga kesehatan gabungan yang dilibatkan dalam serbuan vaksinasi ini terdiri dari TNI AL, IPDN, TNI AU, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dan Puskesmas Sawoy. Setelah divaksin, para peserta mendapatkan tali ASI berupa paket sembako. Terima kasih TNI Angkatan Laut sama IPDN atas vaksin gratisnya, mantap. Lebih dari 1.000 masyarakat menjadi target dalam serbuan vaksin Lantama 5 Surabaya di Pondok Pesantren Al-Karimi, Gresik, Jawa Timur. Dengan mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan yang memungkinkan,
TNI Angkatan Laut terus gencar melaksanakan serbuan vaksin di berbagai wilayah di seluruh Indonesia secara merata. Kali ini, serbuan vaksin diselenggarakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya dengan sasaran Pondok Pesantren Al-Karimi, Tebubung Dukun, Gresik, Jawa Timur. Lebih dari 1.000 masyarakat menjadi target vaksinasi dosis pertama oleh tenaga kesehatan Lantamal 5 Surabaya yang terdiri dari santri Pondok Pesantren, Ikatan Alumni Ponpes Al-Karimi, serta warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dukun, Gresik. Dalam serbuan ini, Lantamal 5 Surabaya mengerahkan 50 tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut yang dibantu oleh Bintara Potensi Maritim, personil marinir dari Batalion Pertahanan Pangkalan 5, serta Polisi Militer Angkatan Laut. Masih di Jawa Timur, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL menggelar vaksin dosis kedua bagi para ABK kapal niaga Tanto Subur. Untuk kesekian kalinya, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI AL menggelar serbuan vaksin yang kali ini difokuskan bagi para ABK kapal niaga Tanto Subur untuk dosis kedua di Dermaga Berlian Tanjung Perak, Surabaya. Vaksin dosis kedua bagi ABK kapal niaga Tanto Subur ini di bawah Koordinator Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan Kodik Dukum, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Ketut Triwanto, yang juga merupakan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kodik Latal, dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Satuan Kesehatan Kodik Latal dan siswa Pusdikes Kodik Latal. Selain melaksanakan vaksin kepada masyarakat maritim dan pekerja sektor pelabuhan, Kodik Latal juga melaksanakan vaksin kepada masyarakat umum di Kogartap 3 Surabaya dan Yayasan Pendidikan Barunawati untuk para pelajar SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Kalimantan Selatan, di mana Lanal Banjarmasin kembali menyelenggarakan serbuan vaksin masyarakat maritim bagi warga pesisir Kalimantan Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin kembali menyelenggarakan serbuan vaksin masyarakat maritim dosis pertama bagi warga pesisir di Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Sungai Tabu, Kalimantan Selatan. Sebanyak 23 vaksinator gabungan dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin dan Poltekkes Kemenkes Kota Banjarmasin dilibatkan dalam kegiatan ini. Dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Hirbiantoko mengatakan bahwa kegiatan ini akan terus dilanjutkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada ke daerah-daerah pelosok atau terpencil untuk memudahkan vaksinasi. Berita terakhir dari Kota Baru, di mana Lanal Kota Baru masih terus melanjutkan serbuan vaksin masyarakat maritim. Sebagai bentuk kepedulian untuk memutus mata rantai COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali menyelenggarakan serbuan vaksin masyarakat maritim di Balai Pengobatan Lanal Kota Baru dengan mengerahkan vaksinator dari Balai Pengobatan Lanal Kota Baru. Menurut Dan Lanal Kota Baru Letko Laut Pelaut Sadarianto, vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka pemerataan vaksinasi di Indonesia untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah guna menghentikan laju penyebaran COVID-19 serta memulihkan aktivitas masyarakat. Netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dida beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jales Viva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.